Apa maksud kalimat ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya, Allah Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kalimat ini banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam As-Suyuti, maknanya siapa yang kenal dirinya hina, taulah dia Allah yang maha mulia. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya tak punya apa-apa, kenallah dia Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengkaji sifat 20 tauhid ahlus sunnati wal jamaah, akidah asy'ariyah. Ma'rifatullah awaluddin, yang awal dalam agama bukan sholat. Awaluddin, perkara agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam As-Sakhawi. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara itu? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia, setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam ustaz sesat ini, kata dia. Gak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa, jangan lupa doa. Allah bukakan pintu hidayah bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan, karena kalian belum nikah. Pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Saya ingin nanya, saya punya saudara, di saat orang tua kami belum meninggal, sudah meninggalkan wasiat dalam warisan. Tapi sekarang setelah orang tua kami meninggal, saudara kami itu serakah, atau bisa dibilang ingin menguasai warisan yang telah diwariskan kepada saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kejadian ini? Lapor ke pengadilan agama. Di sana ada jurusita, di sana ada formulirnya. Nama yang meninggal isi, ahli waris isi, sebutkan semua ahli waris, lalu serahkan ke pengadilan. Nanti keluar, ini dapat sekian, istri dapat 1/8, karena ada anak dapat 1/4, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Dulu ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, maka tunjukkan sama dia, bang, kakak, brother, nih jatah saya. Kalau kau macam-macam, ku jebloskan kau ke penjara.
Tentu tidak kasar begitu, lembut. Abang, kau dari rahim yang sama dengan aku. Aku tak ingin menganiayamu. Aku buat laporan ini bukan karena aku dengki dan marah, tapi karena aku tak ingin kau makan haram. Keras sekali Pak Ustaz. Aku tak ingin kau makan haram. Kalau ada kalian menuntut adik, abang, kakak, itu bukan berarti zalim, tapi menjaga dia, anaknya dan istrinya supaya jangan sampai makan hak. Bayangkan ini kalau didiamkan, dikuasainya harta warisan, tanah dikuasainya, kebun dikuasainya, angkot dikuasainya, makan haram dia, anaknya, cucunya, istrinya. Maka selamatkan saudara ini dengan cara menegakkan hukum warisan ke kantor pengadilan agama. Ada jurusita, disita nanti itu. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan dua kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz, mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru, katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI. Datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah-solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustadz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustadz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari pekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, nggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Nggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihis. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, hai perempuan, kau di belakang, aku di depan. Amanah. Enggak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah. Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama.
maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung diusir pulang. Perhatikan baik-baik, lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Ustaz, saya mau nanya, jika ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ayahnya udah meninggal, sekarang dia tinggal sama ibunya mau nikah lagi, kira-kira begitu, apakah saya harus menghormati dan menyayangi bapak baru saya seperti bapak kandung saya, sedangkan kakak-kakak saya melarang saya untuk mendekatinya? Di mana letak salahnya? Bapakmu yang baru itu rajin sholat berjamaah ke Jami' Al-Abrar, dia mendengarkan ceramah Ustadz Somad, dan dia pula orang yang baik, sopan santun. Kau tidak suka hanya karena dia bukan bapakmu, itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Kenapa kau tidak ridha menerimanya? Kecuali bapakmu yang baru itu sakau, pengedar narkoba, itu pun kau tak boleh benci, kau tetap baik sama dia. Tenang ya Pak, tenang. Kau pergi lapor ke BNN. Ini banyak sekarang anak-anak yang keliru. Setelah bapaknya meninggal, ibunya dibiarkannya sendiri, padahal ibunya perlu nafkah, perlu kasih sayang. Maka sampaikan kepada dia, Mama, kalau mau menikah lagi, menikahlah, biar kami susun tim fit and proper test. Begitu, masukkan saya tim, nanti saya seleksi ayah kalian. Begitu juga sebaliknya, ibu kalian meninggal, ayah kalian sebatang kara, jangan kalian biarkan dia sendiri. Dia perlu ada yang memasak, ada yang merawat, ada yang menjaga dia. Bukan sekedar cuci laundry banyak. Kalau sekedar makan, rumah makan, restoran banyak, tapi dia perlu kasih sayang. Ini ada orang bapaknya ada sendiri, emaknya meninggal, dia kasih tahu, Papa, kalau mau pergi ke Surabaya, kakak ada. Kalau mau pergi ke Singapura, adik ada. Kalau mau ke Jakarta, saya ada. Kemana Papa terbang, tak usah pikirkan. Kata bapaknya, kalian kemana aku terbang aja yang kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Masya Allah, selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau, Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustadz, udah aku bacakan dah, udah diaminkan jemaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustadz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadkhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata, maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you, perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai. Itu tadi sholat. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari ikatan suami takut istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu-ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Yang udah anak 3 senyum juga. Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kami dari Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Saya tak minta untuk foto aja. Gambar itu cuma di sini. Jaketnya. Oh, Bikers. Bikers Subuhan 2,5%. Apa ini? Jangan lupa bayar zakat. Itu ada subuhan itu artinya dia subuh aja datang, zuhur asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur. Itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukron, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi koran diletaknya depan. Tak mau pakai jaket. Dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran itu ke dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm.
Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Klik, baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz, nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke lah. Klik dulu Pak Ustadz. Iya, klik. Wah, sampai di lokasi tak bisa dibuka. Gawat. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa diambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm. Ingat sampai sekarang, trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm itu. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh, anak muda ini. Subuhan Pangkal Pinang. Bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustadz? Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Saya perasaan saya sudah masih muda saya, apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77, dia 87, nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87, 77. Jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti Ustadz yang membimbing anak muda bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh, besar modal mandikan nih Pak Ustadz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah, cari anak bikers itu satu, suruh dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian, menyiramnya dari sini. Gosok-gosok lah, cucu hidung. Jangan sampai najisnya nanti keluar. Tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan disampul pakai kain putih. Setelah itu baru ujungnya pakai, koreklah hidungnya, telinganya bersih. Karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Korek. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia. Kapan? Begini cara ngapan. Kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Letakkan mayat di atas. Setelah itu baru tutup. Kapasnya, hidung. Wajahnya buka. Baru ikat pucuk. Lalu dibawa, masukkan ke kubur, gali agak-agak setengah meter. Betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah. Sunnah harus kena tanah, tempelkan. Lahat. Paling bagus itu lahat, liang lahat, bukan pakai keranda. Afdal, keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat. Dikerok, masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Dah, naiklah ke atas, timbun. Dah. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insya Allah 2 gendang. Kalau tak berhenti gila. Langsung. Jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu. Mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya. Asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya, bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam, mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat
mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati aja. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan, lari 20. Kenapa nggak laju? Mau mati aja. Tetap laju. Cuman bedanya waktu dulu kalau laju, sekarang semakin laju, semakin kencang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Otong polisi razia depan. Prit! Mana SIM? La ilaha illallah. Kata Pak polisi lewatkan, ini jamaah kita ini. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri, karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers syariah. Oh, rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang, karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak, mau apa, buat pokok urus-urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum bimmaini aidihim, aku akan dari depan datang, wa min khalfihim datang dari belakang, wa an aimanihim datang dari kanan, wa an syama'ilihim datang dari kiri. Setan tetap datang. Maka jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan. Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada dua, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya, Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning? Iya. Kamu nikah? Iya. Aulim walau bisatin, potonglah kambing. Kenapa nggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus, tapi harus megah. Wa na'uzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing 1 ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri, walimah, resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang, 1 ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan seperti kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya 1 permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir.
takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh-soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat, mau minang. Apa yang tidak datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab Pak, pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung Pak Ustadz. Saya mau terus apa mundur Pak Ustadz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersamamu. Minjam uang Pak Ustadz? Enggak ada. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga. Jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara. Macam tak ada perempuan lain, carilah. Ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Iltaribu tasihhu. Nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit. Udah buntu jalan, maka aku pesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse.